Halo guys, kembali lagi di channel Kureko. Nah, sekarang patch 2.4b udah rilis dan bahkan di dalam game itu patchnya udah aktif cuy. Karena tadi itu ada update sekitar 70 MB lah. Yang pertama di sini kita bakal kedatangan dua champion baru, yaitu support Brand dan juga jungler Nunu and William. Dan keduanya ini bakal rilis di tanggal 9 September jam 7 pagi. Ya kira-kira seminggu lagi dah. Dan nantinya juga bakal ada event yang namanya itu Frost and Flame, yang mungkin nanti bakal dapat beberapa reward. Misalnya kayak avatar, icon, dan lain-lain. Nah, gua nggak tahu nih apakah bakal dapat champion salah satu gratis atau cuman pose kah. Nah, itu gue belum tahu ya. Dan selama periode ini nanti juga bakal ada dijual recall. Nggak tahu dari recall gratis atau beli juga ya. Untuk penjelasan skill kedua champion ini nanti bakal gue bahas di tanggal perilisannya di Wild Rift. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu penjelasan skill yang di PC, kalian bisa lihat penjelasan skill gue yang udah pernah gue upload. Nanti linknya gue kasih di deskripsi di bawah. Kemudian selanjutnya kita bakal kedatangan 3 skin baru. Yang pertama skin Jet Dragon Wukong, Gatekeeper Galio, dan Popstar Ahri. Untuk skin ini nanti bakal rilis di tanggal 2 September atau besok jam 7 pagi. Dan kemudian nanti untuk champion yang baru yang kita bahas tadi itu bakal kedatangan skin baru juga. Ada Arclight Brand, Spirit Fire Brand, Grungy Nunu and William, dan Zombie Slayer Nunu and William. Sebelum kita bahas untuk buff dan juga nerf champion, gue mesti tahu kalau seandainya sekarang di Kodashop itu lagi ada promo untuk yang top up Wild Rift menggunakan GoPay. Untuk Senin sampai Jumat kalian bakal dapat cashback 50% maksimal 20.000, dan Sabtu Minggu cashback 50% maksimal 15.000. Dan bahkan kalau misalkan top up minimal 50.000, kalian bakal dapat bonus wildcard sampai 2.967. Dan untuk info lengkap kalian bisa cek link di deskripsi di bawah. Oke, untuk perubahan champion yang pertama yaitu Ahri. Jadi skill 2-nya itu ada bug ya, dan bug itu udah diperbaiki. Jadi kalau misalnya dia pakai skill 2 itu kan dapat tambahan movement speed yang makin lama makin turun ya. Nah, ternyata dulu pengurangan movement speednya itu kurang pas gitu. Jadi sekarang udah aman lah. Kemudian Akali. Ini Akali udah banyak banget yang minta nerf ya, dan sekarang di nerf, bener-bener di nerf loh. Jadi sekarang kalau misalnya dia udah nge-trigger pasif, itu kan dia dapat tambahan movement speed 50% ya. Nah, itu dikurangi jadi 30%. Kemudian basic attack setelah ngeluarin pasifnya itu damage-nya juga dikurangi. Dari yang awalnya 40 sampai 140 turun jadi 28 sampai 140. Kemudian Aksan. Nah, kata developernya ini Aksan masih kurang. Makanya sekarang Aksan itu dibikin bisa untuk build critical. Jadi untuk skill 1 sekarang damage dasar itu dinaikin. Untuk level 1 itu sama aja, tapi untuk level 2 dan seterusnya damage-nya naik. Kemudian yang skill 3 itu kan dia bisa nembak sambil terbang ya. Nah, itu sekarang tembakan itu bisa critical dengan damage sampai 150%. Kemudian untuk skill ulti, sekarang dia punya kalkulasi baru atau formula baru, dimana sekarang bakal scaling dengan critical rate atau critical chance. Jadi semakin tinggi critical rate atau critical chance kalian, maka damage-nya bakal gede juga. Jadi dengan buff Aksan ini sekarang ngebuka peluang untuk Aksan build critical. Kemudian Gragas. Jadi kata developernya Gragas ini terlalu bagus, terlalu bikin kerusuhan gitu di Wild Rift ya. Apalagi kalau misalnya di high elo. Jadi stat dasarnya dikurangi, armor pelevarnya dikurangi dari 4,7 ke 4,3. Dan kalau misalnya di level 15 armor itu dulu 106 sekarang jadi 101. Kemudian damage skill 1 juga dikurangi, tapi yang dikurangi itu cuma di early game doang atau di awal game. Dari yang awalnya 80 turun jadi 65. Tapi kalau udah di level 4 itu sama aja, dari 230 ke 230. Nah, kemudian slownya juga di nerf nih. Yang awalnya slownya itu 40% dikurangi jadi 30%. Dan kalau di level mentok itu 55% turun jadi 45%. Dan kemudian skill 2 cooldownnya dinaikin 0,5 detik. Dari 4,5 detik jadi 5 detik. Selanjutnya Katarina. Selain Akali yang selalu di-ban, Katarina juga selalu di-ban. Jadi kata developernya, kemampuan Katarina yang damage-nya sakit, mobility-nya tinggi, itu udah pas gitu ya. Nah, makanya yang di nerf itu stat dasar untuk HP-nya cuy. Jadi HP dasar itu dikurangi dari 650 turun jadi 570. Kemudian Cannon di buff. Ya, Cannon ini sekarang udah jarang banget kelihatan ya. Jadi sekarang skill 1 itu damage-nya dinaikin dari 75 ke 85 dan dari 240 ke 250. Kemudian untuk skill 2 itu kan punya pasif ya, dimana setiap hit kelima itu bakal ngasih bonus damage tambahan ya. Nah, sekarang bonus damage itu dinaikin cuy. Yang kalau di awal game itu damage-nya 10 naik ke 25, dan kalau di late game itu dari 40 naik ke 55. Dan kemudian scalingnya juga dinaikin. Kalau dulu tuh scalingnya 60% bonus attack damage dan ditambah 20% AP atau ability power. Sekarang dinaikin cuy. Sekarang scalingnya kalau dari level mentok itu 100% bonus AD ditambah 25% AP. Jadi sekarang kalau misalnya ada item AD atau attack damage, itu damage-nya juga lumayan cuy.
Dan kemudian skill 3 yang naikin movement speed, kan itu setelahnya dia dapat tambahan attack speed ya. Nah, tambahan attack speednya itu dinaikin cuy. Dari 40 ke 50 dan dari 70 naik ke 80%. Jadi scaling AD-nya dinaikin, attack speednya dinaikin. Nah, mungkin ini buat ngebuka jalan supaya cannon ini bisa build attack damage kali ya. Kemudian selanjutnya Kha'Zix, ini juga salah satu jungler yang sering banget dipakai sekarang ya. Nah, sekarang dia di nerf. Yang pertama stat dasar untuk regen HP itu dikurangi dari 9 ke 7,5. Kemudian untuk skill 1 itu damage-nya juga dikurangi dari 60 ke 50 dan dari 165 ke 155. Kemudian skill 2, ini skill 2, ledakan skill 2 kan itu ada heal-nya ya. Nah, heal-nya juga dikurangi dari 55 ke 40 dan dari 160 ke 145. Kemudian Master Yi, ini nggak di tier bawah, tier atas, tier menengah lah, ini sering banget dipakai. Wah, ini gila sih Master Yi. Jadi sekarang Master Yi ini di nerf. Yang pertama stat dasar HP per level itu dikurangi dari 115 jadi 105. Kemudian untuk skill 3 yang ngasih true damage, nah true damage itu dikurangi dari 25 ke 22 dan dari 70 ke 58. Dan untuk skill ulti sekarang cooldownnya dinaikin dari 75 ke 80 dan dari 45 ke 60. Di late game ini penambahan cooldownnya lumayan berasa sih ya, naik 15 detik loh. Selanjutnya Rakan. Nah, jadi Rakan ini dia di adjust. Yang pertama skill 2 damage-nya dinaikin dari 70 ke 80 dan dari 280 naik ke 290. Kemudian untuk skill 3. Nah, skill 3-nya ini kalau misalnya shield yang dikasih ke saya, itu kan shield-nya lebih gede ya. Nah, sekarang itu di nerf. Dimana jumlah shield kalau misalnya diarahin ke saya yang awalnya 200%, sekarang jadi 125%. Wah, ini jauh banget sih ngurangnya ya. Dan kemudian untuk skill ulti ini di buff dimana movement speed itu dinaikin dari 50% naik ke 60%. Nah, ini nih, skill ulti itu ngejar musuh susah banget cuy. Jadi semoga ini lebih gampang lah ya. Kemudian selanjutnya Soraka. Nah, sekarang Soraka di nerf. Sebenarnya gue jarang lihat Soraka sih karena kemarin gue nggak punya kesempatan terlalu sering buat main ya. Jadi untuk skill 1, kalau misalnya kena champion musuh, itu kan dia dapat buff yang namanya Rejuvenation ya. Nah, sekarang durasi buff itu dari 4 detik dikurangi jadi 2 detik. Kemudian total heal dari Rejuvenation itu sekarang juga dikurangi dari 72 turun ke 50 dan dari 126 turun jadi 110. Nggak cuman heal angka dasarnya doang, tapi heal untuk scaling AP-nya juga dikurangi. Yang awalnya tuh ada scaling 45% AP dikurangi jadi 35% AP. Jadi healnya tuh sekarang emang berasa cuy turunnya. Kemudian skill 2, durasi buff Rejuvenation yang dikasih ke teman itu juga dikurangi dari 4 detik turun jadi 2 detik. Kemudian selanjutnya Thresh. Jadi ke developernya Thresh itu sekarang masih agak kurang ya. Jadi untuk KP dasar itu dinaikin dari 570 naik jadi 610. Kemudian regen dasarnya itu juga dinaikin dari 7,5 naik jadi 11. Kemudian pasifnya yang ngeluarin soul itu sekarang drop rate-nya itu atau kemungkinan muncul soul itu sekarang dinaikin. Dari yang sebelumnya 33% sekarang naik jadi 40%. Dan kemudian shield yang kita dapat dari skill 2 juga dinaikin dari 55 naik ke 65. Tapi kalau misalnya di late game itu shieldnya berkurang cuy. Dari 220 turun jadi 215. Jadi skill 2 ini di buff untuk di early gamenya cuy. Dan kemudian untuk skill 3 itu kan kalau misalnya kita nggak nge-hit champion selama 10 detik kan nanti basic attack selanjutnya bakal ngasih damage yang lumayan sakit ya. Kalau dulu harus nunggu 10 detik, sekarang nggak perlu terlalu lama lagi cuy. Hanya perlu nunggu sampai 6 detik. Jadi lebih cepat gitu. Selanjutnya Wukong. Kata developernya Wukong jungler itu udah bagus ya, tapi ternyata untuk di Baron Lane ya masih kurang gitu. Jadi dulu kalau misalnya skill 1 ini kena champion kan dia dapat heal ya. Sedangkan kalau misalnya kena minion heal itu cuma 80%. Nah, sekarang heal itu entah kena minion, champion apapun, heal itu bakal tetap 100%. Kemudian Shinzo. Nah, kata developernya Shinzo ini ternyata lumayan bagus untuk di high elo. Nah, makanya sekarang dia di nerf. Yang pertama stat dasar armor dasar itu dikurangi dari 45 ke 40 dan HP dasarnya dikurangi dari 650 turun jadi 610. Nah, gue selama main belakangan ini jarang ngeliat Shinzo juga sih, paling cuma sekali 2 kali dah. Dan kemudian juga ada beberapa perubahan untuk di mode Aram. Nah, ini bakal gue kasih screenshot aja. Sekarang kita bahas untuk perubahan item yang menurut gue ini perubahannya lumayan berasa sih ya. Yang pertama item Solari Charge Blade. Jadi sebelumnya Solari Charge Blade ini kan ngasih true damage ya. Nah, ini true damage menurut gue terlalu bagus gitu. Buat ngelawan tank, buat ngelawan fighter ini bagus karena dia true damage gitu loh. Nah, makanya sekarang di nerf. Yang pertama untuk ability haste itu dikurangi dari 25 ke 15. Kemudian damage dasar yang sebelumnya true damage sekarang diubah menjadi magic damage. Kemudian selanjutnya Warmog. Nah, sekarang Warmog ini sedikit di adjust ya. Jadi kalau misalnya Warmog yang dulu ya, kalau misalnya kita punya darah, maksimal darah itu 2500, kita bakal dapat regen setiap detiknya.
Nah sekarang syaratnya itu dirubah cuy. Kalau dulu syaratnya kita harus punya darah maksimal itu 2500, sekarang syaratnya dirubah jadi minimal kita harus punya 950 bonus HP. Nah maksudnya gimana bang? Jadi kalau misalnya kalian pengen Warmog ini aktif, kalian harus punya item yang nambahin darah itu 2 buah cuy. Jadi item Warmog ini kan dia ngasih 700 max HP ya. Nah supaya item Warmog ini aktif, kalian harus punya lagi item tambahan supaya yang 700 max HP ini jadi 950 plus cuy. Ya misalnya kalian harus beli item yang Winter Approach dulu. Di situ kan ngasih 350 max HP ya. Berarti 350 ditambah dengan Warmog 700 udah 1050 ya. Nah itu baru deh pasif dari Warmog ini aktif gitu loh. Kemudian selanjutnya nerf untuk item match atau item magi atau item magic lah. Jadi kita developernya ya, banyak banget magic atau champion AP yang rata-rata itu buildnya pasti pakai Liandry, karena emang Liandry itu bagus banget gitu loh. Sedangkan champion-champion yang bikin itu Luden Echo ataupun Awaken Soul Sealer itu agak kurang gitu ya. Nah makanya beberapa item itu di buff dan juga di nerf. Yang pertama untuk item Awaken Soul Sealer, sekarang AP itu dinaikin dari 65 naik ke 70, jadi tambah damage itu lebih gede lah. Kemudian item Haunting Guise, ini item tier 2 dari Liandry. Sekarang amplifikasi damage maksimal itu turun dari 10% turun jadi 6%. Nah maksudnya itu gimana bang? Jadi item Haunting Guise dan juga item Liandry itu kan kalau misalnya kita berada di dalam battle, kan bakal dapat pasif atau stack yang bakal naik terus cuy. Makin tinggi itu bakal naikin damage kita. Nah kalau dulu peningkatan maksimal itu 10%, naikin damage itu 10% dulu. Sekarang dikurangi jadi 6%. Dan amplifikasi damage per detiknya juga dikurangi dari 2% turun jadi 1,2%. Dan kemudian untuk Liandry juga sama ya, amplifikasi damage maksimalnya dari 10% ke 6%, dan per detiknya juga dari 2% turun jadi 1,2%. Kemudian item Luden Echo seperti yang gue bilang tadi, ini di buff. Jadi ability haste itu dinaikin dari 10 ke 20, dan tambahan AP nya dinaikin dari 80 ke 85. Dan yang terakhir sedikit nerf untuk Rune Font of Life. Jadi untuk heal yang dikasih ke teman, sekarang rasio AP itu dikurangi dari 40% turun jadi 30%. Dan heal untuk diri sendiri, scaling AP nya itu diturunin juga dari 20% turun jadi 10%. Oke, itu dia tadi patch 2.4b yang nantinya juga bakal ada 2.4c yang kayaknya sih di pertengahan bulan ini ya. Dan untuk patch 2.5 itu harusnya bakal ada di bulan ini, mungkin sekitar tanggal 28 gitu. Yang nantinya di situ bakal ada perbaikan bug dari voice chat dan juga speaker coy. Jadi sekarang kan belum bisa aktif ya. Nah itu bakal diperbaiki di patch 2.5. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.